Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi wuril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin fin nari amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Ma'asyiral muslimatil azizat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di sebuah taman surga yang berada di dunia, sebuah tempat yang menurut orang biasa-biasa saja, tapi dia adalah tempat yang berbahagia bagi orang yang mengerti makna dan hakikatnya. Sebuah masa yang beberapa waktu yang menurut orang membuang waktu, tapi sebenarnya adalah dia sesuatu bentuk perwujudan tentang rasa cinta untuk bertemu Nabi dan berharap terkabulnya rindu. Yaitu sebuah majelis ilmu yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini harus kita syukuri. Hari ini insyaallah, masyarul muslimat yang Allah muliakan, kita akan bacakan materi lanjutan dari kitab Adabud Dunya Waddin di dalam pasal Adab Ad-Dunya. Insyaallah kita baca di pembahasan yang baru, yaitu di halaman 261. Di halaman 261. Kalau ibu-ibu masih ingat pembahasan kita yang dulu, yaitu kita sempat membahas tentang sebab-sebab keharmonisan. Kalau masih ingat, kita sebutkan dulu bahwa sebab-sebab keharmonisan itu ada 5. Pertama adalah apa? Agama, kalau masih ingat. Yang kedua adalah nasab, untuk membantu kita mendapatkan keharmonisan dari lingkungan kita. Di antara sebabnya adalah adanya nasab yang kuat. Yang ketiga kita sebutkan dulu apa? Semenda, yaitu hubungan hasil dari pernikahan. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita bahas kemarin, yang cukup panjang juga, adalah di antara hal yang menghadirkan keharmonisan adanya kasih dan sayang. Nah, di sini di halaman 261 kita sebab keharmonisan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu adalah al-birru, kebaikan. Di antara hal yang bisa menghadirkan keharmonisan, orang baik semakin baik kepada kita, orang yang dia mungkin adalah musuh, tanda kutip, ataupun lawan, bisa menjadi bersikap harmonis kepada kita. Di antaranya adalah dengan yang ini, yaitu albir, kebaikan. Kata beliau, kelima, yaitu sebab keharmonisan yang kelima adalah kebajikan. Sebab keharmonisan yang kelima adalah kebaikan atau kebajikan, yang mana dia menyampaikan kelembutan kepada hati dan menyanjungnya dengan cinta dan empati. Ini adalah kebaikan. Kebaikan tersebut adalah sebuah kata yang mengandung makna adanya kelembutan yang muncul dari hati kepada hati, yang mana kelembutan ini dimotivasi oleh cinta dan simpati. Inilah kebaikan yang ingin beliau jelaskan di dalam sebab keharmonisan yang kelima ini. Dan kalau kita lihat dari bahasa Arab, kebaikan di sini ada albir. Karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk saling menolong di dalam dan menyandingkannya. Nya di sini kembali kepada apa? Kebaikan,
menyandingkan kebaikan dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat yang kedua, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Atau kita ambil potongan pertama yang ada di terjemah, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas albir, yaitu kebaikan, wat taqwa, dan di atas ketakwaan. Nih, kalau dua hal ini ada pada diri kita, kita punya kebaikan, kita proses menuju takwa, saling bantu dalam hal kebaikan dan saling support dalam hal takwa, maka ini akan menghadirkan cinta penduduk langit dan penduduk bumi kepada kita, ma'asyarul karimat. Karena itu kata beliau, takwa melahirkan ridho Allah, sedangkan kebajikan mengandung ridho manusia. Jadi kita punya dua koneksi. Koneksi pertama adalah koneksi yang berkaitan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Inilah ketakwaan. Kita akan terhubung dan dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulia di sisi Allah adalah dengan takwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Insan yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah insan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan ridho dan cinta kepada kita. Kemudian hubungan kedua kita adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang inilah yang dimaksud dengan pembahasan kita, yaitu albir. Siapa yang berbuat baik kepada manusia, maka manusia pun akan ridho dan akan menyanjung dirinya karena kebaikan-kebaikannya. Penulis mengatakan barang siapa yang menghimpun ridho Allah dengan apa tadi? Dengan takwa. Dan siapa yang menghimpun ridho manusia dengan apa? Albir, kebaikan, maka kebahagiaannya sempurna dan kenikmatannya menyeluruh. Karena ini dua hal tergabung, ridho Allah dan ridho manusia. Cinta dari Allah dan kasih sayang dari manusia. Maka kebaikan ini adalah salah satu sebab terbesar yang menjadikan seorang tersebut mendapatkan keharmonisan dari lingkungannya. Siapapun jadi orang baik, maka dia dicintai dan semakin dicintai oleh orang yang baik, dan musuh dan lawannya pun akan semakin simpati kepada dirinya. Di sini beliau bawakan sebuah riwayat, yaitu riwayat dari Al-A'mash, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan apa? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hati diciptakan dengan sifat alami, mencintai orang yang berbuat baik dan membenci orang yang berbuat buruk. Hadisnya adalah hadis yang palsu. Hadisnya, kasih keterangan, hadisnya adalah hadis yang palsu dari segi sanad hadisnya. Sebagaimana hadis ini didhaifkan juga oleh Syekh Albani, didhaifkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, dan juga hadis ini dikritik juga oleh pentahqiq dari kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu azza wa jalla. Kemudian kata beliau, dikisahkan, dan ini adalah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat kata Nabi, wa hadithu an Bani Israel fala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tentang riwayat dari Bani Israel, tidak mengapa diceritakan. Dibenarkan tidak, didustakan pun tidak. Diceritakan tidak masalah untuk mengambil pelajaran. Di sini kata beliau, dikisahkan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Apa kata Allah? Ingatkanlah kepada hambaku wahai Dawud tentang kebaikanku. Wahai Dawud, ingatkanlah kepada hambaku tentang kebaikanku. Kasih tahu mereka pengertian, ingatkan kepada mereka bahwa aku itu teramat baik. Agar apa? Agar mereka mencintaiku, karena mereka tidak mencintai kecuali kepada siapa yang berbuat baik. Nah, ini jelas. Kebaikan itu menawan hati. Kebaikan bisa memenjarakan hati seseorang. Kalau kita ingin mengatur hati seseorang, tanda kutip, maka kita buatlah kebaikan kepadanya. Buatlah kebajikan-kebajikan semampu yang kita buat, dan ketika itu tanda kutip dia akan menjadi budak, hamba bagi kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian Abu Hasan Al-Hashimi menyandungkan bait syair
yang artinya adalah seluruh manusia adalah keluarga Allah di bawah naungannya. Manusia seluruhnya yang paling dicintai olehnya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Lebih tepat tentunya kita katakan manusia seluruhnya hamba Allah, bukan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah ahli Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Orang yang mengerti Al-Quran, orang yang ahli dalam Al-Quran, mereka lah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimatil karimat. Beliau katakan kemudian, dan kebaikan itu ada dua macam. Kebaikan ada dua macam. Yang pertama di sini dalam bahasa Arabnya adalah as-silah. Silah itu asalnya adalah membangun koneksi, adanya koneksi. Di sini diterjemahkan oleh penerjemah hadiah. Dan yang kedua adalah ma'ruf, yaitu kebaikan. Ini adalah dua macam jenis kebajikan. Yang pertama adalah silah, koneksi yang bagus, yang diterjemahkan di sini dengan hadiah. Yang kedua adalah ma'ruf. Ma'ruf ini hal-hal yang terpuji, perkara-perkara yang terpuji. Kata beliau, kebajikan pertama adalah hadiah. Kita ikuti saja apa yang beliau terjemah di sini. Yang dimaksud hadiah di sini adalah memberi harta secara sukarela kepada arah yang terpuji. Ini pertama, dia berikan harta dengan senang hati. Ini patokan pertama. Kedua, diarah di tempat yang baik, terpuji. Yang ketiga adalah tanpa tuntutan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Inilah yang dibilang dengan silah, koneksi yang bagus. Yang beliau sebutkan di sini hadiah, karena sebenarnya kurang tepat. Kata beliau adalah kondisi ini didorong oleh keluhuran dan kedermawanan. Jadi orang yang punya koneksi bagus, kita lihat ya manusia, ada orang yang supel sekali dan mudah diterima banyak orang. Ini karena keluhuran jiwanya dan karena kedermawanan sifatnya. Untuk menjadi orang yang punya koneksi bagus, harus memiliki jiwa yang luhur dan harus memiliki kedermawanan. Inilah koneksi yang terbaik. Dan dihalangi oleh pelit dan keengganan. Harusnya dihalangi dari, lebih tepatnya. Dihalangi dari sifat pelit dan keengganan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat yang ke-9, Allah mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dirinya dijaga dari sifat syuh. Syuh ini adalah ambisi besar untuk mendapatkan sesuatu. Ambisi besar untuk mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Ini syuh. Yang diterjemahkan di sini keirian. Sebenarnya dia adalah sifat ambisi besar mendapatkan sesuatu. Siapa yang diselamatkan dari sifat ini, syuh, maka faulaika humul muflihun. Merekalah orang yang beruntung. Jadi kita lihat ma'asyarul muslimatil azizat, pada diri kita ada tidak ambisi seperti ini. Ambisi untuk mendapatkan hal-hal yang dunia, mendapatkan hal-hal yang untuk kepentingan pribadi saja. Kalau kita masih memiliki sifat seperti itu, maka berarti kita bukan orang yang beruntung. Tapi ternyata kalau kita sedang proses untuk menghilangkan sifat itu dan Allah mudahkan kita untuk dihilangkan dari sifat itu, maka kita adalah orang yang mendapatkan kebaikan dan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, Nabi SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, dan orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia, jauh dari neraka. Dan hadisnya adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Asy-Syalbani, didhaifkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga dikatakan dhaif oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Hadis dia dhaif secara hadis, tapi dia maknanya benar. Yaitu orang yang dermawan, tentunya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya dan dia dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang dermawan tentunya adalah dekat juga dengan manusia. Dan syurga pun suka kepada orang yang dermawan. Dia jauh otomatis dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kebalikannya dengan orang yang bakhil, dengan orang yang pelit, yang ambisinya untuk dirinya sendiri, maka dia jauh dari Allah, dia jauh dari manusia, syurga pun enggan dengannya, dan dia dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Kemudian Rasulullah atau Nabi SAW bersabda kepada Adi bin Hatim, yaitu Allah menghapus siksa yang pedih dari ayahmu karena kedermawananmu. Hadisnya hadis yang batil. Saya sebutkan dulu memang di awal, penulis bukan ahli hadis. Hadisnya adalah hadis yang batil. Kemudian hadis selanjutnya adalah Rasulullah mendengarkan tentang Az-Zubair yang menahan hartanya. Lalu Rasulullah menarik surban Zubair ke arah beliau dan bersabda, wahai Zubair, infakkanlah, infakkanlah. Janganlah engkau tahan hartamu, karena itu akan menahan rizkimu. Hadis ini, ma'asyiral muslimat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu derajat hadis ini, tetapi di sana ada hadis yang lebih sahih, yaitu hadis yang semisal, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, hadisnya riwayat Imam Ahmad, riwayat Muslim dan yang lainnya. Hadisnya sahih dengan riwayat yang akan saya sebutkan ini, yaitu Allah berfirman dalam hadis kursi, ya bena Adam, wahai manusia. Ya bena Adam, wahai manusia, unfik alaik. Berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Maka ini penting, ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberi, pertama yang kita beri itu harta milik siapa? Harta milik Allah Azza wa Jal. Kemudian kalau kita beri, siapa yang menjanjikan untuk memberi lagi? Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tersebut tidak akan mengurangi harta seseorang. Karena dia sedang berinteraksi bersama Ar-Rahman, bersama Ar-Rahim, bersama Al-Mannan yang suka memberi, yaitu Allah Jalla fi'ula. Kemudian Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda setiap hari ketika matahari terbenam, dan hadis ini tentunya adalah hadis yang sahih. Setiap hari ketika matahari terbenam, dua malaikat berdoa. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik kepada siapa? Kepada orang yang berinfak, kepada orang yang menafkahkan hartanya, kepada orang yang bersedekah. Doa malaikat yang tak pernah berbuat dosa dipanjatkan di pagi hari ketika dia turun dari langit dunia. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, siapapun yang berinfak, siapapun yang bersedekah, tidak peduli sekecil apapun, sebesar apapun, berilah ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat yang satu lagi, karena ada dua malaikat turun di pagi hari, dia mengatakan, wa mumsikan talapa. Ya Allah, binasakan, hancurkan harta orang yang menahan dari memberi orang lain. Jadi sini penting, ma'asyiral muslimatil azizat. Kita ketahui bahwa kita tidak wajib zakat. Nisab kita tidak sampai, haul kita pun tidak cukup. Maka di sini kita katakan mungkin kita tidak wajib untuk berzakat. Tapi di sana bukankah ada hak-hak harta yang lain? Para ulama menyebutkan setiap harta yang kita miliki ada dua sifat. Sifat pertama sifat baik, sifat kedua sifat buruk yang dibawa oleh harta. Kalau kita adalah orang yang tidak berzakat atau orang yang tidak bersedekah, maka kita masih memiliki sifat buruk dari bawaan harta tersebut. Akan ada efeknya. Maka doa malaikat ini, yang satu mendoakan ganti lebih baik bagi yang berinfak, dan yang satu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dibinasakan harta orang yang pelit. Ini mengajarkan kepada kita doa mana yang kita pilih, harapan bagaimana yang kita harapkan, ma'asyiral muslimatil azizat. Kemudian wa unzila fi zalikal Quran. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Lail pada ayat yang ke-5 hingga ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man
a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Perhatikan ma'asyiral muslimat al-azizat, ayat ini ayat yang kita tinggal pilih pengen hidup yang seperti apa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberi hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dengan pemberiannya tersebut, dia keluarkan di jalan Allah dan dia berharap ridho Allah, dia berharap mendapatkan sifat kemuliaan, mengejar jalan takwa. Allah katakan apa? Wa saddaqa bil husna, dan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, membenarkan adanya pahala terbaik kalau dia memberi, yaitu berupa surga. Balasannya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebaikan dan kemudahan. Ini penting. Kita cek hidup kita mudah atau tidak. Kita tidak berbicara kaya dan miskin, tidak berbicara sedikitnya properti atau banyak, tapi yang kita bicara mudah atau tidak. Solusi gampang atau tidak. Problem mudah diatasi atau tidak. Di antara sebab untuk mendatangkan kemudahan, solusi dan jalan keluar adalah bersedekah, adalah berinfak dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kata Allah, kami yang memudahkan, bukan manusia. Kami yang akan mudahkan. Kebalikannya kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, kikir dan merasa dirinya cukup, dia merasa itu karena kerja kerasnya dia merasa itu haknya dia, harta, wa kadzdzaba bil husna, dan secara otomatis dia mendustakan adanya balasan yang baik, yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kesukaran atau jalan-jalan kesulitan dan kesengsaraan. Jadi kita yang mengaspal jalan kita. Mau kita aspal begini, jalan tolnya kita berikan infak, keluarkan harta kita sebisa yang kita keluarkan, kemudian berharaplah surga Allah, maka akan ada jalan tolnya. Tapi kalau kita bakhil, kalau kita pelit, ma'asyarul karimat, hal ini akan memudahkan bagi kita kesulitan yang mudah, bukan kemudahan. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, kata beliau maksudnya, yaitu maksud dari man a'ta, maksud orang yang memberikan adalah sesuai perintah Allah. Bertakwa maksudnya dalam larangan Allah. Mempercayai pahala yang terbaik, yaitu ganti dan pemberian. Pada saat itu Ibnu Abbas berkata, para tuan manusia di dunia, beliau mengatakan di sini di Arabnya adalah sadatun nas, pemimpin-pemimpin manusia, adalah orang yang dermawan. Sedangkan pemimpin pada hari akhirat adalah orang yang bertakwa. Jadi kita lihat, ada orang mungkin punya jabatan, ada mungkin orang punya disebut dengan darah biru dan sebagainya, bangsawan dan sebagainya. Tapi di antara semua ini, yang paling menjadi raja di tengah manusia siapa? Orang yang suka berbuat baik, orang yang suka memberi, orang yang dermawan, karena dia telah menawan hati-hati setiap insan. Pepatah hikmah mengatakan, kata beliau, al-judu an mawjud. Dermawan itu ketika harta itu ada. Karena orang kadang apa? Ya Allah, kalau saya punya harta, saya akan bersedekah. Kalau sudah punya harta, tiba-tiba dia tidak mewujudkan itu. Maka akan terbukti dia dermawan atau tidak di saat dia punya harta. Tidak peduli banyak ataupun sedikit. Kemudian, waqala ba'dul hukama. Kata beliau, salah satu ahli hikmah berkata, al-judu, beliau mengatakan, su'dudu bila jud kamulkin bila junud. Kata beliau adalah kehormatan tanpa kedermawanan seperti raja tanpa tentara. Hakikatnya dia raja atau tidak? Bukan raja. Dia tidak punya tentara. Jadi orang yang terhormat dengan jabatannya, dengan nasabnya, dengan darah birunya tadi, ya. Tetapi kalau dia tidak punya sifat dermawan, dia ibarat
raja tapi tanpa bala tentara. Tidak ada yang membelanya. Kalau dia diganggu, orang tidak peduli. Kalau dia disakiti, orang akan masa bodoh. Kemudian yang lain mengatakan, yaitu al-judu harisul a'rad. Salah satu ahli hikmah berkata, kedermawanan adalah penjaga harta. Jadi harta orang itu aman, itu bukan sekedar ada security-nya, ada pengamannya, ada berangkasnya, ada sandinya. Semuanya bisa dihack, semuanya bisa dilumpuhkan. Tetapi yang paling kuat menjaga harta adalah kebaikan orang itu sendiri. Karena semuanya otomatis akan menjadi apa? Kalau dia baik, otomatis semua masyarakat akan apa? Akan menjaganya. Akan menjaga hartanya. Tidak ada yang berani mengganggu hartanya. Kemudian salah satu orang beradab berkata, dia mengatakan, man jada sada wa man ad'afa izdada. Barang siapa yang dermawan, maka dialah barang siapa yang dermawan, maka dia akan menjadi pemimpin. Pemimpin hakikatnya itu dengan sifat, bukan dengan fisik. Hakikat dari memimpin itu dengan sifat, bukan dengan fisik. Siapa yang dermawan, maka dia akan memimpin. Kemudian barang siapa yang melipat gandakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan lebih, yaitu lebih apa? Sifat kepemimpinan. Jadi semua kita dimuliakan atau tidak, salah satu penentunya adalah sifat dermawan. Kemudian, salah seorang orator berkata, judur rajuli yuhabbibuhu ila abdadihi wa bukhluhu yubaghiduhu ila auladihi. Allahu akbar. Kata orang ini sangat bijak, beliau mengatakan kedermawanan seseorang membuatnya dicintai oleh lawannya. Orang jauh jadi cinta kepadanya. Orang yang tadi menentangnya menjadi tunduk kepadanya, menjadi simpati dan berkasih sayang kepadanya. Kenapa? Karena kedermawanannya. Kedermawanannya mendekatkan yang jauh. Kemudian kepelitan seseorang membuat dia dibenci oleh anaknya. Orang terdekat menjadi jauh. Ini sifatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq atau salihal akhlaq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Karena manusia sudah punya akhlak baik. Tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian, yang lain mengatakan, khairul amwali mastarakka hurran wa khairul a'mali mastahaqqa syukran. Ini bagus ini. Ya, yang lain mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang memperbudak orang merdeka. Dan sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang berhak disyukuri. Sebaik-baik harta adalah harta yang memperbudak orang merdeka. Maksudnya apa tadi? Kita sebutkan di awal, harta yang paling bagus adalah harta yang kita berikan juga kepada orang lain, baik orang meminta atau tidak meminta, dengan cara yang benar tentunya. Kita berikan kepada mereka dengan kedermawanan. Mereka tadi bukan hamba sahaya, mereka bukan budak kita, mereka bukan pembantu kita, tapi mau tidak mau secara spontanitas dengan kita berbuat baik, maka mereka akan tunduk dan patuh seakan-akan menjadi seorang budak. Ini harta yang terbaik. Kemudian kata beliau, waqala Salihu ibnu Abdul Quddus. Saleh bin Abdul Quddus bersyair. Syairnya bagus. Syairnya bagus ini, perlu diambil hikmahnya minimal kalau tidak dihafalkan. Syair itu berbunyi, wa yuzhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yastaruhu anhum jami'an sakha'uhu. Taguttu bi aswabis sakha'i fa innani ara kulla aibis sakha'u gita'uhu. Kata beliau, pelitnya seseorang yang membongkar aibnya di kalangan manusia. Jadi mungkin dia berusaha untuk menutup aibnya. Tapi karena ada sikap bakhilnya dia, bakhil inilah yang membongkar sendiri. Kedermawanannya menutupi aibnya dari seluruh manusia. Mungkin orang banyak salah, tapi karena orang tahu ini orang dermawan, orang akan tidak mau berbicara tentang dirinya. Maka kata beliau, tutupilah aibmu dengan baju kedermawanan. Karena aku bisa melihat semua aib, ternyata penutupnya adalah kedermawanan. Bisa di sini ya? Apalagi ini tahun-tahun politik. Banyak orang memuji pihak yang salah karena apa? Karena pihak yang salah ini memberinya bagian-bagian rupiah. Memberinya beras, memberinya ini, memberi itu. Padahal dia tahu orang memberi ini orang yang buruk padahal. Tapi karena sedang ditawan oleh pemberian orang ini,
maka dia tidak melihat aib orang ini karena sudah didahului oleh kedermawanan. Kata beliau, definisi kedermawanan, betul ya? Mana kita? Afwan. Halaman berapa tadi? 264. Baik, betul berarti ya. Definisi kedermawanan adalah memberikan kebutuhan ketika dibutuhkan dan menyampaikan kepada yang berhak sesuai dengan kemampuan. Ini. Jadi berikanlah kepada yang butuh. Ini pertama, asalnya begitu. Yang kedua adalah sesuai kemampuan, karena Allah tidak membebankan kita sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Mengatur hal itu terhitung sulit, bisa jadi sebagian kalangan yang ingin dibilang dermawan mengingkari definisi kedermawanan ini dan berpendapat bahwa yang mengukur pemberian adalah bagian dari pelit. Dan bahwa kedermawanan adalah memberikan semua yang ada. Jadi ini beliau ingin meluruskan. Sebagian orang mengatakan dermawan itu berikan tanpa batas, itulah dermawan. Maka beliau katakan ini kurang tepat. Orang bisa dikatakan dermawan hanya memberi semampu dia, bukan semua yang dia punya. Ya, ini penting, bukan semuanya dihabiskan. Kalau Anda bisa, silakan berikan. Tapi kadang ada orang memberi semua, kemudian dia menjadi kufur nikmat. Ya Allah, dulu saya kaya, kemudian saya berikan semua. Kenapa sekarang jadi miskin? Nah, ini khawatir dia jatuh dalam kesalahan. Jadi orang sudah bisa dikatakan sebagai dermawan selama dia memberikan orang yang butuh sesuai kebutuhannya, semampu yang dia bisa bantu orang tersebut. Nah, tapi ada orang tadi mengatakan kalau memberikan semuanya itulah baru dermawan. Apa kata beliau? Pendapat itu adalah pemaksaan yang membawa kebodohan tentang batas-batas keutamaan. Seandainya kedermawanan adalah memberi semua yang ada, maka tidak akan ada pemborosan dan berlebihan. Padahal Allah mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tubazzir tabdzira. Janganlah kalian melakukan keborosan. Padahal Al-Qur'an telah mencela dua sifat tersebut dan hadis melarangnya, yaitu sifat berlebihan dan sifat boros. Kemudian kata penulis, jika kedermawanan itu terbatas, maka barang siapa yang memberikan sesuai batasnya, dia disebut orang yang dermawan dan berhak mendapatkan pujian. Barang siapa yang melalaikan batas tersebut, dia disebut orang yang pelit dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam paragraf ini beliau ingin jelaskan bahwa sebenarnya kedermawanan tersebut tidak terbatas oleh hanya memberikan banyak harta atau semua harta. Tidak terbatas oleh itu. Seorang mengukur dirinya dengan dirinya sendiri. Belum tentu orang yang punya 100 juta, dia memberikan 1 juta, itu tidak dikatakan dermawan. Belum tentu. Belum tentu orang yang punya 2M ngasih 1M, dia dikatakan dermawan. Belum tentu. Tentunya semua adalah sesuai dengan batas yang dibatasi oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang buruknya sifat bakhil. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Allah mengatakan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dan kikir dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia bakhil padahal itu harta Allah dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu, bakhil itu baik baginya. Allah katakan padahal kikir itu, bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhil itu kelak pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan orang seperti ini hartanya di alam barzah itu akan datang dengan ular yang botak dan beracun yang akan mematuk orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan Nabi SAW bersabda, Allah bersumpah dengan kemuliaannya, orang pelit tidak akan bisa mendekati dirinya. Hadis ini adalah hadis yang hasan.
Hadis ini adalah hadis yang hasan. Orang yang pelit itu jauh memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara sifat Allah adalah Al-Karim, yang Maha Dermawan, Al-Mannan, yang suka memberi, Ar-Rahimur Rahman, pengasih dan suka mengasihi, penyayang dan suka menyayangi. Kemudian juga diriwayatkan Nabi bersabda, makanan orang dermawan itu obat, makanan orang pelit itu penyakit. Ini adalah hadis yang palsu. Hadisnya hadis yang palsu. Sama sekali tidak ngaruh ya antara makanan orang yang pelit dan orang yang dermawan. Cuman orang pelit makanannya kurang kan gitu. Karena pelit. Kemudian Rasulullah mendengar seorang lelaki berkata, orang yang pelit lebih uzur daripada orang zalim. Lalu beliau bersabda, semoga Allah melaknat orang pelit, semoga Allah melaknat orang yang zalim. Hadis ini juga adalah hadis yang lemah. Sebagian mengatakan hadisnya batil. Baik. Dalam hal ini kita cepat ya. Kemudian kata beliau, salah satu ahli hikmah berkata, al-bukhlu, tadi kita udah bicara tentang dalil-dalil dan syair-syair tentang kedermawanan ya. Sekarang kita membahas kebalikannya. Kata orang yang ahli hikmah, dia berkata, al-bukhlu jilbabul maskanah. Pelit tersebut adalah pakaian kemiskinan. Jilbab itu pakaian lebar. Jilbab dalam bahasa Arab itu pakaian lebar. Jadi kebakhilan itu adalah jilbabnya kemiskinan. Maksudnya apa? Orang bakhil, dia adalah orang yang selalu miskin. Karena orang bakhil ini apa? Tertekan dengan hartanya. Dia kalau mau beli ini takut habis. Kalau mengasihi orang lain takut rugi. Dan sehingga dia yang kaya seakan-akan tidak punya apa-apa. Maka dikatakan sebagai jilbab kemiskinan. Pakaian kemiskinan. Salah satu orang yang beradab berkata, dia mengatakan al-bakhil laisa lahu khalil. Ini bahasa yang bagus. Orang yang pelit itu tidak akan punya teman akrab, enggak punya teman dekat. Kenapa? Dulu kita waktu SD ya, ini enggak tahu, kalau orang Kepulauan Riau suka ini, makan mie mentah. Enggak tahu orang Jawa, orang Padang. Kalau orang Kepulauan Riau suka makan mie mentah, bahkan dulu ada namanya mie sakura. Ya, itu murah kali itu memang. Ya, ada tipe teman yang kita beli mie, dia pun beli mie, tapi dia tidak mau buka mie-nya, dia makan mie kita. Nah, ini sering terjadi. Ini orang seperti ini akhirnya apa? Nggak ada yang mau dekat sama dia kemudian hari. Karena dia punya sifat bakhil. Padahal mie-nya saat itu agak 1.000 kalau nggak salah ya. Sempat juga 1.500, wallahu alam bishawab. Makanya ketika saya pulang dari Jawa, dari pesantren, saya beli mie lagi, ternyata uang 2.000 dan sudah nggak bisa. Karena ternyata udah berubah. Wallahu alam bishawab. Saat itu ya, mie tertentu tentunya. Kemudian kata sebagian yang lain, salah satu sastrawan berkata, dia mengatakan apa? Al-bakhilu harisu ni'mati wa khazin warasati. Orang yang bakhil, orang yang pelit, itu pengawas nikmatnya dan penjaga ahli warisnya. Artinya dia kalaupun punya banyak harta, dia repot sendiri. Kenapa? Hartanya dia yang jaga, harusnya hartanya menjaga dia. Tapi karena dia takut orang ini ngambil, bahkan takut anaknya ahli warisnya yang ngambil, bahkan dia menjaga. Tadi ngambil berapa? Ingat, nggak boleh lebih dari itu. Dan sebagainya. Subhanallah. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang kaya, punya banyak harta. Sebagian ulama ya, ini bukan hadis. Sebagian para ulama mengatakan orang yang banyak harta mampu beli daging, tapi tidak mau beli daging, bakhil dia. Padahal dia tidak sakit. Dia mampu makan enak, tapi makannya menyiksa diri. Ini sebagian mengatakan bakhil. Tentunya kalau benar-benar orang ini pencinta dunia, dia dikatakan bakhil. Kemudian, sebagian menyandungkan syair di sini, yaitu
Jika engkau, saya baca bahasa Arabnya bagus ini. Idza kunta jamma'an limaliki mumsikan fa anta alaihi khazinun wa aminu tuaddihi mazmuman ila ghairi hamidin fayakuluhu afwan wa anta dafinu. Syairnya berarti, jika engkau menghimpun, yaitu mengumpulkan dan menahan hartamu, maka engkau penjaganya yang terpercaya. Kalau cuma numpuk harta berarti nggak mau orang lain ikut jaga, engkaulah yang jaga. Engkau menunaikannya dengan cara yang tercela kepada orang yang tidak memuji, lalu dia memakannya dengan cara yang halal, sedangkan engkau berada dalam kuburan. Orang yang punya hak, keluarga, istri, dan sebagainya punya hak. Tapi kalau ada seorang yang bakhil terhadap keluarganya, dialah yang tersisa atau dialah yang tersiksa. Sebagian para elit, beliau katakan ini, para elit di sini maksudnya orang-orang yang cerdas, menampilkan kesukaan dipuji, tetapi mereka menahan hartanya. Lalu salah satu penyair bersenandung. Orang elit di sini afwan. Orang elit di sini maksudnya orang-orang yang bermartabat di martabat duniawi. Jadi di sana ada tipe orang suka dipuji tapi dia bakhil. Dia ingin dipuji, berarti kan ada dua sifat berlawanan. Dia suka dipuji tapi dia bakhil. Maka tentang mereka ini seorang penyair mengatakan apa? Araka tu'ammilu husnas sana'i walam yarzuqullahu zakal bakhila wa kaifa yasudu akhu bitnatin yamunnu katsiran wa yu'ti qalila. Dia mengatakan, aku melihat engkau mengharap pujian yang indah. Allah tidak akan memberikan hal itu kepada orang yang bakhil. Bagaimana mungkin pemilik perut besar bisa menjadi pemimpin? Maksudnya orang bakhil, untuk dirinya sendiri aja dia. Dia mengungkit-ungkit tetapi sedikit memberi. Apakah akan dipuji? Jawabannya tentulah tidak, karena ini jauh dari sifat orang-orang terpuji. Kemudian beliau jelaskan di sini, cinta pujian dan cinta harta itu berbeda. Tidak sama. Karena cinta pujian mendorong untuk memberi harta, sedangkan cinta harta menghalangi untuk memberikannya. Cinta pujian di sini maksudnya adalah bukan berarti dia ria ya, tapi cinta pujian di sini maksudnya adalah menggapai kehormatan. Disanjung oleh lisan-lisan manusia karena perbuatan, bukan karena ria. Nah, orang yang ingin terhormat harusnya dia memberi. Sementara orang yang menahan hartanya, berarti dia orang yang cinta harta. Jika kedua cinta tampak, maka cinta pujian itu bohong. Salah satu penyair menyandungkan, engkau mengumpulkan dua hal, yaitu kesombongan para raja dan perilaku para budak. Kecerdasanmu hilang di antara dua hal itu. Engkau menginginkan syukur tanpa kebajikan dan hadiah. Sungguh engkau melewati jalan yang tidak dilewati. Engkau menyangka kehormatanmu tidak pernah dihina dan dengan sebuah kehinaan. Aku tidak melihat keadaanmu diabaikan. Jika engkau lebih dahulu mendapatkan harta, maka engkau tidak mendahului selain terhadap kebodohan. Di sini beliau ingin jelaskan dalam syair ini, ada orang ingin jalannya lapang, tetapi dia menabur duri. Maka sulit untuk dia meniti jalan tersebut. Karena jalan seperti ini tidak mungkin lapang, karena banyak durinya. Masih dalam pelit, terkadang pelit bisa melahirkan 4 perilaku tercela. Pelit bisa melahirkan 4 perilaku tercela. Apa saja itu? InsyaAllah kita tunda di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.